Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholati alal mayyiti. Pasal ini akan menjelaskan tentang sholat mayit. Wa syuri'at bil madinati, dan disyariatkannya sholat mayit ini yaitu di negara Madinah. Jadi ketika Rasul berada di Makkah al-Mukarramah, itu sholat mayit belum disyariatkan. Wakilah ia minaso isi hadil ummah, dan menurut Qiyil bahwa sholat jenazah ini khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatul mayyiti, sholat mayit itu ayil mayyitil muslimi, tegese mayitnya mayit muslim, goiri syahidi, yang bukan mati syahid. Fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi maksudnya sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah, asalkan mayitnya mayit muslim dan bukan mayit yang mati syahid. Dalilnya al-ijma'i wal ahbar, karena ada ijma' para ulama dan ada hadis yang menjelaskan tentang sholat mayit hukumnya fardu kifayah itu. Selanjutnya kaguslihi, sama saja hukumnya fardu kifayah seperti memandikan mayit, itu hukumnya fardu kifayah ya. Walau gorikon, walaupun mayit tersebut tenggelam, tetap saja hukumnya fardu kifayah. Kenapa mayit tenggelam harus dimandiin juga? Li'ana ma'muruna bigusli, karena kita semua diperintahkan memandikan mayit. Fala yasqutu, maka tidak gugur al-fardu, kewajiban, anak dari kita, illa bifa'lina, kecuali dengan pekerjaan kita. Jadi kita yang diperintahkan, berarti kitalah yang harus mengerjakan. Jadi jangan sampai mayitnya juga dari air udah aja nggak usah dimandiin. Nah, tidak. Jadi walaupun mayitnya diambil dari air karena mayitnya tenggelam, ya tetap saja yang namanya mayit harus dimandiin walaupun mayitnya tenggelam ya. Jadi tidak gugur bagi kewajiban bagi kita, tetap saja kita mandiin saja. Selanjutnya wa in sahadna, walaupun kita menyaksikan al malaikat, tak malaikat tugsiluhu, memandikan mayit tersebut. Jadi seandainya, ini kan berandai-andai ya, ada orang yang dimandikan sama malaikat, tetap saja kita sebagai manusia harus memandikan juga. Tuh. Kalau ada umpamanya, ada orang, misalkan orang meninggal, kemudian ketika mau dimandikan, tiba-tiba datang segerombolan orang ganteng-ganteng umpamanya, kemudian mengambil air, yang lainnya ada yang mempersiapkan dan lain sebagainya ya, semuanya kemudian memandikan mayit tersebut. Setelah itu dia pulang umpamanya, kata orang pintar misalkan, atau kata para ustadz, wah ini kayaknya malaikat umpamanya. Tetap saja kita sebagai manusia harus memandikan lagi gitu. Selanjutnya wayakfi, dan cukup goslu kafirin, memandikannya orang kafir. Artinya ketika orang muslim sedang memandikan mayit, tiba-tiba ada orang kafir membantu memandikan mayit ya, umpamanya kita punya tetangga orang kafir. Ketika kita meninggal umpamanya, ini orang kafir ingin membantu untuk memandikan mayit orang Islam umpamanya, ya bisa sah-sah saja, itu nggak apa-apa. Kenapa?
karena sudah hasil yang dimaksud daripada memandikan. Apa maksud memandikan? Yaitu an-nazafah, ya, kebersihan. Ya, bisa hasil kebersihan dari orang kafir juga. Walaupun orang kafir tersebut tidak ahli dalam berniat, karena sebetulnya berniatnya orang yang memandikan itu menurut kaul ashab tidak disyaratkan. Selanjutnya wayahzulu, dan bisa hasil aqallu, minimal memandikan mayit. Ya, aqal itu lebih paling sedikit atau minimalnya bita mimi badanihi, dengan meratakan seluruh badannya, bilma'i, dengan air, marotan, 1 kali. Jadi minimal memandikan mayit itu ya supaya bisa meratakan air ke seluruh badan, ya, meratakan air ke seluruh badan mayit. 1 kali saja itu udah cukup. Hatta mata takul patil aklapi sehingga sampai kepada anggota yang ada di bawah kuncup orang yang kulub tersebut. Jadi maksudnya si air tersebut harus bisa sampai ke seluruh tubuh, sehingga termasuk ya anggota yang ada di dalam kulub tersebut. Artinya si orang yang kulub ini harus bersih sampai ke kulubnya, harus dibasuh gitu ya. Menurut kaul ashab. Seterusnya sobian kanal aklafu au baligon, orang yang kulubnya itu mau anak kecil atau orang dewasa sama saja gitu. Selanjutnya qala Ubadi, berkata Imam Ubadi, wa ba'dul Hanafiyati, dan sebagian madhab Hanafi, katanya layajibu ghuslu matahtaha, tidak wajib membasuh anggota yang ada di bawah kulub tersebut. Nah, ini sebagai muqabil kaul ashab ya. Tadi kan dikatakan itu harus sampai air ke dalam kulub si orang yang kulub menurut kaul ashab ya. Sedangkan menurut saya Ubadi ya, tidak harus sampai ke kulub tersebut. Itu berarti ini muqabil kaul ashab gitu ya. Selanjutnya fa'ala murojah, maka menurut kaul yang murojah, yang diunggulkan, lau ta'adaro, seandainya susah, ghuslu ma tahta kulfati, membasuh anggota yang ada di bawah kulub tersebut, sebab bi'anaha, sesungguhnya si kulub tersebut la tataqallasu, tidak bisa mengerut ya, atau dalam bahasa Sunda beletong, ila bijarhin, kecuali dilukai. Jadi artinya seandainya susah membasuh anggota yang ada di dalam kulub tersebut ya, tersebab si orang kulub tersebut tidak bisa dibuka si kulubnya kecuali dilukai, yaitu digunting umpamanya ya. Daripada menyakiti mayit, udah aja yumima, katanya ditayamuman aja, amatataha, menggantikan anggota yang ada di bawah kulub tersebut. Kama qala Husainuna, seperti yang sudah diucapkan oleh guru kita Ibnu Hajar. Wa aqarahu ghairuhu, dan selain Ibnu Hajar juga sudah menetapkan bahwa ya, daripada melukai mayit mending tayamuman saja. Itu katanya.